Selamat malam semuanya. Malam ini aku terbangun dan akan bercerita aja lah ya. Akan bercerita tentang perjalanan hijrah aku. Jika aku memakai nikab cadar, apakah itu kemauan dari aku sendiri? Tentu tidak, karena itu atas petunjuk kehendak Allah ya. Allah yang merubah aku. Semua yang terjadi dalam kehidupan aku, pertemuan dengan semua orang, yang baik, yang buruk, yang jahat, maupun yang orang-orang yang baik, yang tidak jahat, itu semua udah Allah atur dan sesuai dengan kehendaknya. Aku punya cerita di musim wabah corona ini. Allah menuntun aku untuk membuat baju-baju seperti ini. Ini adalah baju jubah ya. Selama wabah corona, berapa tahun wabah corona sudah terjadi? Ada 3 atau 4 tahun? 3 tahun. Pokoknya Allah menuntunku untuk berkarya di dalam rumah, terus membuat jubah seperti ini. Aku orang Indonesia, terus aku juga suku Sunda. Kebanyakan suku Sunda itu apa ya, kayak kebaya atau apalah, pokoknya baju-baju yang khas inilah Indonesia aja. Tetapi ketika setelah umroh itu Allah merubah aku untuk berdandanan khas muslimah syar'i ya. Terus aku mengambil dari apa yang aku lihat di depan Ka'bah, terus di Masjidil Haram, terus dari toko-toko yang berada di sana nih. Ini kan baju abaya ya, abaya kelelawar. Sampai aku bilang aku ini aku namain khusus abaya, kan ini abaya itu ya, kalong tuh ya, nih abaya kelelawar. Aku namain ini sampai aku bilang apa ya, kalau kita mah baju corona lah ya, aku bilang baju khusus yang kalau daster abaya corona gitu. Karena ada punya cerita sendiri aku jubah kayak gini. Ini dari hikmah Sona. Apa yang aku lakukan ini dari ilmu hikmah yang aku dapatkan. Aku mana ada orang yang ternyata ini sesuatu yang baru. Semuanya itu sesuatu yang baru ya. Aku orang Indonesia, tetapi di sini aku terkenal awalan-awalan. Orang mempunyai persepsi kamu ke Arab-Araban gitu, seperti ke orang-orang Araban. Tetapi kalau setelah aku jalani mah, ini merupakan kepribadian aku ya. Jadi aku mempunyai baju khas, ciri khas aku. Pertama dari keseharian aku, tapi bukan berarti aku tidak menyukai baju syar'i yang model biasa ya. Aku juga kadang suka pakai model baju biasa yang ada lengannya nih, kayak Palestina ini kan. Palestina ini masih pakai lengan biasa nih. Masih pakai lengan biasa nih Palestina ini. Dan ini membawa berkah pada aku. Ketika aku membuatin ini laris orang orang lain tertarik. Ibu-ibu yang punya karakter khusus tuh pada tertarik ya, ingin baju seperti ini gitu. Jadi wabah corona ini membuat aku harus membuat baju dalam jumlah banyak lah ya. Itu buat tetangga khusus. Ini biasanya buat mama teman sahabat aku yang pakai baju seperti ini buat acara keundangan, buat acara dia ikut pengajian, jadi mereka pakai juga gitu. Jadi aku ternyata apa yang Allah tuntun itu membuat aku menjadi lebih berkah ya, dilapangkan rezekinya, terus ilmu aku juga bertambah dan ditambah terus gitu ya. Sekarang ke makanan juga aku dituntun untuk
menyiapkan apa namanya, untuk mengadakan makanan minuman itu di luar bayangan aku ya, tetapi ternyata membawa keberkahan, menghasilkan uang saku juga. Jadi ini baju-baju ini ya, aku juga tuh, ini kalau mengenal seseorang aku juga mengambil kebaikan ya dari seseorang. Kalau dari aku lihat bajunya membawa kebaikan buat aku, pokoknya apapun yang dia punyai yang bisa memberikan kebaikan bagi aku ambil gitu, yang baik-baiknya aja. Ini seperti ini kreativitas, jubah kreativitas tuh. Kreativitas aku bikin selama wabah corona ini berapa tahun, 3 tahun, dan ini dipakai udah 2 kali lebaran ini. Jadi ini sama lebaran kemarin ya, lebaran kemarin sama lebaran sekarang, ini 2 kali lebaran ini tuh. Jadi aku tidak menjahit lagi lebaran, dipakai ini lagi karena ini bisa dipakai buat aku pergi-pergi, bisa buat itu. Ini tantangan sesuatu yang baru sebenarnya. Makanya dari itu, kalau tidak kenal itu tidak akan sayang. Makanya aku, oh iya, ternyata kalau sudah aku mengenali sesuatu hal yang Allah tuntun itu pasti akan menyenangi gitu. Jadi kalau aku sudah berkecimpung di dunia syar'i, maka aku otomatis menyayangi gitu. Kalau tidak kalau aku bilang dari rasa sayang itu ya begitulah. Aku hanya berusaha memperkenalkan baju-baju model syar'i. Kalau ini ciri khas aku ya, ciri khas aku ada baju model Palestina, ada jubah-jubah Arab, itu aja. Ternyata cocok dengan kepribadian aku gitu. Dan tugas aku hanya menyampaikan kebaikan untuk bersyar'i ya, bukan berarti harus merubah tidak. Itu karena seseorang kalau tidak diberikan hidayah itu tidak akan bisa, meskipun aku menerangkan, berusaha keras menginginkan orang-orang yang aku cintai, keluarga aku, anak-anak aku. Jadi aku dengan bertahap, dengan sendirinya. Putri aku ada satu yang mirip dengan aku, sampai sampai bajunya harus sama dengan aku, kain bahannya ada satu putri yang plek sama dengan aku, tapi yang dua mereka syar'i tetapi punya ciri khas mereka sendiri-sendiri gitu. Mereka itu intinya itu syar'i tetapi dengan ciri khas masing-masing gitu. Itu jadi aku tidak bisa memaksakan mereka untuk berjubah seperti aku, tidak. Yang jelas mereka syar'ian gitu, intinya di situ gitu. Jadi kita itu sebagai mukmin muslimah harus menyayangi syar'i, intinya itu syar'i, hijab. Dan kita di situ kreativitas kita menciptakan sesuatu yang nyaman yang buat dipakai, seperti nikab. Setelah aku memakai nikab, aku memilih kain-kain yang nyaman buat aku pakai gitu. Aku tidak bisa memaksakan kepada suami harus memakai baju baju gamis gitu. Suami aku paling senang laki-laki yang memakai gamis karena mungkin di sini ya, karena kita sama-sama ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik. Terus aku juga berkecimpung di bidang dunia syar'i ya, di situ. Terus tetapi dengan sendirinya dia suka membeli karya aku gitu, karena aku bukan membeli ya, aku bilang aku buatkan baju untuk dia, tetapi dia kadang suka nggak, ini kan usaha kamu gitu, penghasilan, jadi kadang dia suka beli juga. Jadi intinya karena dia ya di sini ya, ayahnya anak-anak itu udah memakai baju-baju. Awalnya dia senang memakai kaos. Dulu
dulu ya pakai kaos, masih suka kalau pergi pakai kaos gitu, pakai jeans. Tapi dengan berjalannya waktu, dia juga ingin merubah, semakin usianya bertambah, terus pakai baju koko, dari koko terus baju-baju korta pendek. Kalau gamis seperti kearaban dia enggak memakai baju-baju gamis ke Arab-Araban, enggak, cuman dia sebatas jarang, tapi udah sesekali jadi seseringnya baju-baju itu, baju-baju seperti korta ya, yang 3/4 itu, korta Pakistan, korta Pakistan seseringnya itu buat keseharian itu. Tapi gamis yang jelas mah dia juga karena inian gamis, pakai gamis juga, pakai gamis gitu. Jadi tidak ada yang bisa memaksakan siapapun. Tugas aku hanya memberikan itulah masukan, kenyamanan memakai baju-baju seperti yang panjang syar'i. Bukan berarti harus gayanya harus seperti aku juga, enggak kan, setiap orang punya gaya masing-masing tuh. Dan seseorang akan hijrah jika sudah Allah tanamkan cahaya hidayah dalam hatinya. Itu intinya merubah semuanya lahir batinnya dirubah. Itu karena kita gini, aku mau hijrah di jalan Allah, tetapi kita masih memakai baju jeans. Aku juga punya baju-baju seksi juga tuh, tapi buat di rumah, di dalam rumah. Ini kan baju-baju senam nih tuh. Bahkan kalau aku pakai buat di rumah, buat menyenangkan suami ya, ini memberikan berkah juga. Sampai ada waktu itu ya, ini masih musim wabah corona, ada yang pesen baju senam juga. Akhirnya aku waktu itu, bagi mamah-mamah yang suka senam ya, aku ngadain ini, tapi khusus buat yang pesen mamah yang apa ya, intinya bukan aku pakai buat ini ya, kalau khusus aja spesial tuh. Intinya jika kita memakainya nggak keluar gitu. Kalau aku kan bukan untuk keluar, baju-baju seperti ini bukan untuk keluar, tetapi untuk senam sendiri di rumah. Baju-baju seksi itu buat senam sendiri di rumah, buat menyenangkan suami lah ya, suami di rumah. Jadi aku meletakkan sesuatu hal pada tempatnya yang semestinya gitu. Tampil seksi di luar, mungkin orang tidak memandangnya ini hanya seragam senam, tapi bagi aku terlalu lekuk tubuh kelihatan, jadi aku pakai buat di rumah. Itu bedanya, karena aku memakai sesuatu itu mengandung makna arti. Nah itu, aku hanya punya doa aja, buat anak-anak aku, buat orang-orang yang aku cintai, buat keluarga aku. Jadi tidak ada yang bisa merubah, sekeras apapun aku berkata rubah, tidak bisa. Tugas aku hanya menerangkan kebaikan dan kenyamanan gitu. Aku berharap putri-putri aku dengan melihat aku syar'ian, mereka tergerak. Alhamdulillah semuanya sudah bersyar'i ya, meskipun enggak tiap saat mereka, hanya waktu-waktu tertentu. Kalau yang satu itu udah tiap saat. Yang satu putri aku tuh udah kalau pergi acara pasti tiap saat pakai syar'i. Tapi kalau yang dua itu kadang masih pakai ya, maksudnya masih pakai ada pakai rok ya, ada ini. Tapi aku doa agar semuanya itu menjadikan baju syar'i sebagai baju keseharian juga, identitas mereka lah sebagai muslimah gitu. Karena banyak manfaatnya dan berkahnya bagi seorang muslimah, untuk kesehatan juga, terutama kesehatan kandungan ya. Kenapa Rasulullah menyarankan memakai syar'i?
itu apa, gamis, seperti gamis, karena itulah untuk kesehatan rahim juga. Aku sudah mengalami memakai celana-celana lepis pergi-pergi, tapi bukan berarti anti celana yang orang lain pakai ya, karena aku sudah mengalami fase itu, kebaikan buat diri aku sendiri itu. Jadi tidak menekan daerah rahim. Kalau celana itu menekan, biasanya menekan daerah rahim. Dan kalau kurang higienis, itu kebersihan personal hygiene-nya itu ya yang berbahaya, itu aja intinya di situ. Jadi Rasulullah segala sesuatu itu menganjurkan kita umatnya untuk makan sesuai dengan porsinya, tidak berlebih. Terus baju-baju hijab, terus syarian, misalkan wanita muslimah itu lebih nyaman, pokoknya lebih syar'i, memakai baju yang syar'i ya gitu, demi kesehatan juga sebenarnya. Selain untuk fungsinya sebagai syar'i, untuk kesehatan rahim, terutama rahim. Aku juga mengalami berbagai ini ya, karena gitulah. Ternyata dulu itu aku pecinta jin, celana jin aku tuh ada Lea, Li, what apa namanya ya, catbot catbot itu cut bray, celana lepis cut bray itu bagus. Kalau kemana-mana tuh pasti, kalau celana lepis aku menggunakan celana yang cut bray. Aku tidak bisa celana yang lurus, lepis yang lurus itu tidak bisa. Jadi aku punya gaya sendiri. Kalaupun aku pakai celana lepis itu tidak bisa yang lurus, jadi harus model celana yang catbot. Nah itu berapa lama aku memakai celana sampai punya anak, enggak, sampai ini ya, semasa gadis lah ya, setelah nikah aku memakai baju syar'i, tetapi masih belum menjadi keseharian ya, jadi masih suka pakai, ada celananya gitu. Setelah nikah itu ada celananya, tapi ternyata aku dituntun untuk memakai gamis itu menjadi keseharian ya, di situ proses hijrah aku. Ternyata hijrah itu begitu ya gitu. Jadi aku bilang, hati aku dituntun untuk memakai itu tuh hijrah namanya. Itu namanya hijrah yang tidak dirasa gitu. Jadi tanpa dirasa juga aku akhirnya jualan baju syar'i. Sepulang umroh aku memproduksi sendiri baju gitu. Itu bernilai berkahnya. Kalau aku dituntun merubah itu tuh karena kita udah masuk ke fase hijrah itu. Jadi hijrah membawa berkah itu menghasilkan sesuatu dan memberi keberkahan buat yang lain. Itu aja. Sekarang aku dituntun juga buat ngadain makanan, minuman di showcase gitu. Oh ya sudahlah, berarti itu bonus dari hijrah yang kita lakukan tuh. Dah malam ini aku bercerita tentang baju, jadi punya sejarah ya, history di balik. Jadi wabah corona ini tuh bukan membawa itu ya, bagi aku masih tetap membawa hikmah dan berkah wabah corona ini. Jadi aku selalu, apapun yang Allah berikan, mau panas mau dingin, musim panas kemarin hikmahnya aku harus banyak minum air putih. Kan kemarin ada itu ya, suhu panas banget, jadi aku kemana-mana kalau naik motor bawa air putih. Hikmahnya itu air hujan, hari ini hujan, aku malah tambah senang ya, itu karena yang dinantikan ya, karena kemarin kan gerah panas cuaca. Jadi hari ini hujan, berkahnya buat tanaman. Aku bisa menghujan-hujankan tanaman aku meskipun hanya sehari kemarin gitu. Tuh kita tidak bisa mengeluh sama Sang Pencipta ya. Mau musim panas, mau musim hujan, ada apapun, ada apa namanya,
ada kejadian-kejadian apapun, kalau orang yang berpikir dan bisa mengambil apa, mencerna apa sih yang terjadi, memikirkan apa yang harus dilakukan dan mengambil hikmah itu. Jadi aku tidak bisa memaksakan siapa, meskipun sama orang yang aku cintai, yang aku sayangi. Tuh aku hanya, karena kalau tidak hijrah itu harus semuanya itu harus pertama hijrah, kalaupun ya pertama faktor lingkungan. Tuh hijrah itu faktor lingkungan mempengaruhi cukup besar gitu. Dimana kita kumpul ya di situ proses hijrah itu dimulai dan didukung gitu. Kalau masih lingkungan di suatu lingkungan dengan pergaulan yang glamor, ya nggak bisa, itulah maksudnya ya, mungkin belum bisa. Makanya di situ aku hanya punya doa aja, itu aja. Dah cukup malam ini aku bercerita sedikit tentang proses hijrah aku. Jadi bukan kemauan aku harus merubah pakai syar'i, dengan hati aku yang dituntun gitu. Dan secara tidak langsung, oh ini yang namanya hijrah itu ya. Tiba-tiba aku berubah, apalagi memakai jubah-jubah gitu. Awalannya dari model-model yang simple, terus membawa berkah juga, akhirnya menghasilkan uang saku juga. Ya udah, berarti alhamdulillah gitu. Tuh Allah yang merubah kita, dan mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang Allah inginkan. Itu aku menginginkan apa ya, karena Allah itu gini, kalau Allah itu udah menciptakan kita, udah mencetak kita menjadi muslimah yang berhijab, bernikah, itu udah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi perubahan yang kita, dan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki, orang-orang yang ya hidayah dalam baju ya, hidayah hati, kan hidayah banyak, ada begini, hidayah hati ke hatinya otomatis menuntun semuanya. Jadi hidayah itu menuntun semuanya, cahaya hati itu jadi diperlihatkan. Orang-orang yang berhijrah itu otomatis memperbaiki semuanya dari lahir dan batinnya, jasmani dan rohaninya. Tuh, ini selama wabah corona itu banyak sekali hikmah, dan tetap harus menikmati. Cuman bedanya itu, kita selama wabah corona ini aku harus sering ganti cadar nih, kami itu sering ganti. Tuh berarti aku otomatis harus membuat cadar banyak. Akhirnya Allah menuntun nih gitu, punya penjahit, bikin sendiri gitu, itu ya. Dan kalau nikab itu kan bukan wajib ya, tetapi siapa yang memakainya dapat, kalau kita mendapat nilai bonus itu aja. Kalaupun enggak masalah gitu, karena tidak ada keharusan harus bernikab ya. Kalau berhijab itu wajib bagi muslimah, tapi kalau buat bernikab bagi madhab tertentu itu ya tidak diharuskan, karena tidak semua madhab itu mengharuskan untuk bernikab ya. Jadi untuk yang orang-orang yang bernikab itu hanya orang-orang yang Allah kehendaki ya, hidayah lah. Kalau memang bagus bagi kamu ya lakukan, kalau yang enggak ya jangan gitu, intinya di situ.